Shalom dan selamat tengah hari semua. Selamat tahun baru kepada semua jemaat, baik yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah dalam talian. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2021 dan pada tahun 2022 ini. Biarlah kita semua mengalami pemulihan dan pengharapan kita bersama Tuhan secara pribadi. Untuk memulakan ibadah kita, jemaat dijemput berdiri. Tuhan berserta kamu. Dan berserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Jemaat, mari kita memuji Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah secara online ataupun secara fisikal, mari kita terus meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan,
kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau adalah jaminan hidup setiap kami. Firman Tuhan, sama-sama katakan, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar, tanganmu menopang kami Tuhan, menopangku. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Katakan, kami tidak akan gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, kau mengangkatku Tuhan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali kita katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan ketika setiap kau Tuhan kepada kami, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Engkau jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, Yesus. Kami tidak akan takut, bahkan ragu Tuhan, karena Engkau adalah jaminan hidup setiap kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita.
Sungguh Tuhan adalah pemilik hidup setiap kita. Yesus. Bapa, kami menyerahkan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu, Yesus. Yesus. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Yesus. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh Tuhan, ku taruh penuh harap
dan pimpin setiap kami Tuhan, agar kami terus dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, biar kami terus matang di dalam rohani kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa hari ini semua, Allah yang kekal, yang oleh sinaran bintang telah memimpin orang-orang menyembah anak-Mu. Pimpinlah oleh terangnya semua bangsa di bumi, sehingga seluruh dunia melihat kemuliaan-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Shalom. Pembacaan yang pertama pada hari ini dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambamu Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang, dengan untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa mempertahankan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea di bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus memberkati mereka dan berkata
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah Injil Kristus, terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami sekali lagi memohon Roh Kudus-Mu memberi pemahaman kepada kami untuk melihat, membaca, menerima dan juga mempraktikkan firman-Mu. Biarlah buku Yosua akan menjadi satu buku yang memberi ajaran, dorongan kepada kami khususnya untuk memasuki satu kawasan yang baru. Ajarlah kami Tuhan, pimpinlah kami pada waktu yang seterusnya. Biarlah setiap firman-Mu itu akan berbicara kepada setiap pribadi yang berada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Mungkin di sini saya gunakan sedikit waktu untuk menjelaskan tentang apa yang kita telah sampaikan pada tanggal 31 Disember yang lalu. Di mana malam itu telah saya kongsikan atas visi gereja. Tahun ini adalah tahun melayani. Mungkin di antara kita ramai yang tidak berada di sini adalah sangat penting Anda harus tahu tentang tahun yang baru ini. Tahun melayani ini adalah tahun yang di mana mendorong kita semua terlibat dalam pelayanan. Seperti Yosua pasal 24 yang mengatakan, saya dan seisi keluarga saya tetap akan melayani Tuhan. Sebab lepasnya semuanya selesai, Yosua sudah tahu bahwa orang-orang Israel ini kemungkinan besar akan melayani ataupun menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi bagi dia kata, apapun yang terjadi, apakah pilihan kamu? Bagi saya dan seisi keluarga saya akan melayani Tuhan. Jadi inilah visi bagi gereja tahun ini, setiap orang akan terlibat dalam pelayanan. Biar kau kanak-kanak ataupun warga emas, kita akan terlibat dalam pelayanan. Amin. Jadi Anda telah pastinya sudah dapat risalah ini waktu kamu masuk ke sini. Kalau belum dapat, kamu harus dapatkan satu. Sebab di sinilah yang kita akan melalui setiap perlengkapan yang ada. Supaya mempersiapkan kita semua terlibat dalam pelayanan di gereja. Okay? Tidak ada orang yang ada alasan bilang, oh aku tidak tahu, aku tidak pandai. Kalau tidak tahu, tidak pandai, bagus kau tahu, kau tidak tahu. Kita akan terlibat, waktunya ada perlengkapan kita akan diperlengkapi. Kita akan dilatih menjadi seorang yang berkesan, yang dapat berdoa, yang dapat melayani apa saja kawasan, adapun pelayanan yang berada di gereja. Nah, di hujung sini juga kamu akan melihat ada pelayanan-pelayanan yang telah tertulis di dalam gereja. Inilah pelayanan yang ada di gereja. Kalau Anda dapat terlibat di manapun satu, kamu harus memilih. Okay, untuk menjadi pembantu, kita ada banyak wen tapi tidak ada pembantu. Ya, itulah kita masih sewa bas sekolah. Ya, tapi kalau kita ramai pembantu yang dapat, kita ada wen di sini. Ya, jadi kamu boleh terlibat dalam wen itu, membantu wen itu untuk menjemput jemaat pada hari Minggu. Okay? Jadi inilah yang kita harus ada, yang harus kita lakukan. Kamu tuliskan ini dan kamu akan terlibat dalam pelayanannya. Siapa yang belum ada? Siapa yang belum ada? Sila angkat tangan. Ya. Kanak-kanak tu pun boleh isi tu. Sebab dia pun boleh melayani di pelayanan kanak-kanak. Bukan? Okay. Jadi tahun ini waktu kita terlibat dalam pelayanan, semua di antara kita akan menjadikan seorang yang menyumbang kepada pelayanan di gereja. Bukannya sentiasa kita di sini hanya tunggu dilayani. Yesus katakan dia datang bukannya dilayani, tapi melayani. Jadi kalau kita buat begitu, gereja akan melihat satu kebangkitan secara rohani. Sebab setiap orang yang melayani, pastinya dia akan bersandar lebih
ataupun lebih bersandar kepada Tuhan. Bukan? Kalau seorang tu tidak buat apa-apa, adakah kita mau ada niat untuk berdoa? Seperti saya dulu sebelum percaya Yesus, ya, waktu ada peperiksaan saya akan jumpa di Tapekong. Lepas percaya Yesus sama juga, hanya waktu ada peperiksaan perlu doa. Yang seletusnya tidak berdoa, sepanjang tahun ini tidak doa. Waktu ada peperiksaan, oh minta Tuhan tolong. Tidak. Tapi kalau saya sentiasa ada peperiksaan, tiap-tiap hari ada peperiksaan, pastinya saya akan berdoa. Pastinya saya akan datang kepada Tuhan, bukan? Jadi kalau kita tidak melayani, kita pun tidak, ya, tidak apalah saya tidak berdoa, sebab saya tidak perlukan kekuatan. Saya tidak perlukan pimpinan daripada Tuhan, sebab saya tidak buat apa-apa. Tapi kalau saya giat dalam pelayanan, pastinya tiap-tiap hari ataupun sebelum pelayanan itu bermula, saya akan berdoa. Sebelum saya berkhotbah, saya akan berdoa. Kalau saya tidak berdoa, saya tidak berkhotbah, saya tidak berdoa untuk khotbah lah. Okay? Tapi kalau saya khotbah minggu ini, pastinya saya berdoa. Oh Tuhan, tolong saya lah. Dalam Roh Kudus-Mu, kasih anugerah kepada saya, urapan itu. Kalau saya dia khotbah, aku tidak akan berdoa untuk khotbah lah. Sama juga, kalau kita tidak melayani, kita tidak akan mengalami sesuatu yang di dalam Tuhan. Hanya waktu kita melayani, kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan minta sama dengan Tuhan. Kita perlukan Tuhan. Amin. Jadi itulah, setiap orang akan lihat apakah pelayanan yang kamu boleh terlibat, kamu akan pilih, dan hantarkan, adapun berbincang dengan Reverend, adapun pemimpin sel anda, supaya kita setiap orang akan mulai melayani. Baik penyambut tetamu, pembantu van, ataupun kita jadi projectionist, ataupun kita terlibat dalam pasukan pujian, ataupun menari rebana, ataupun yang membaca Alkitab dan sebagainya. Semua di sini telah tersenarai di sini. Amin. Ya. Jadi inilah saya gunakan waktu ini sebab saya lihat pada tanggal 31 bukan ramai yang berada di sini. Hal yang sangat penting kamu memahami visi gereja. Kalau kamu masih kurang paham, kamu masih boleh hubungi saya, hubungi Reverend Roji, ataupun pemimpin latihan pemerintahan anda, ataupun kamu boleh lihat apa yang terpapar di luar. Inilah tahun yang kita akan melayani bersama-sama. Amin. Nah, kita juga akan mulakan satu series khotbah yang baru daripada Yosua. Nah, buku Yosua pastinya kita tahu dia ada peperangan, ada pembagian tanah, dan seterusnya orang Israel dalam masuk ke tanah perjanjian dan tinggal di sana. Tapi sebelum dia masuk, dia telah diteguhkan oleh Tuhan sekali lagi bahwa itulah tugasnya. Setelah Musa meninggal dunia, dia menyambung kerja adapun pelayanannya adapun kepimpinan daripada Musa. Itu sesuatu yang sangat suka tu. Bukan sebab okey Musa mati aku buat. Tidak. Tak senang tu. Sebab dia harus memimpin setiap orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bukannya kau beli tiket naik kapal terbang sampai sana, masuk hotel. Bukan. Kau masuk tanah perjanjian itu harus ada banyak peperangan. Peperangan yang pertama dia harus menaruki Jericho. Jericho yang paling kukuh bentengnya di antara semua kota-kota yang di sana. Jadi Tuhan berkata kepada dia, berbaliklah kepada Tuhan. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, setiap masalah, apa saja soalan yang kamu ada, kesukaran, kesulitan, kebutuhan, waktu anda berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin. Amin. Jawabannya tidak tentu apa yang kamu mau, tapi pastinya apa yang Tuhan mau. Dan apakah yang Tuhan mau itu pasti yang terbaik. Sebab Tuhan kita itu sentiasa baik. Amin. Nah, jadi Yosua pasal 1. Seperti saya katakan, lepas Musa meninggal, dia disuruh ataupun diarahkan untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan itulah yang kita akan lihat dua perkara. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, apakah jaminan, apakah yang dijanjikan oleh Tuhan? Pertama adalah daerah baru yang diberikan Tuhan. Ini daerah baru yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah mereka mengalami. Kamu harus tahu,
bahwa orang yang berada di dengan Yosua, apa yang mereka tahu adalah padang gurun. Selama 40 tahun mereka berada di padang gurun, makan makanan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Itu pun bukannya ada makanan laut, banyak makanan-makanan yang mereka tidak dapat, yang tidak boleh makan. Termasuk babi, ikan yang tidak bersisip. Banyak juga baca tu di imaman, banyak yang tidak boleh mereka makan. Itulah hidup mereka, bukannya hidup yang mewah. Mereka pun, nenek moyang mereka pun baru keluar daripada Mesir. Itu lagi teruk, terpaksa menjadi diperbudakkan, dibuli, dianiayai, diteras dan semuanya. Jadi ini orang yang baru ini, mereka tidak paham tu apa maksud daerah baru ini, apa maksud tanah perjanjian. Sebenarnya mereka boleh masuk, tapi nenek moyang mereka tak mau, tak percaya. Di Bilangan pasal 13. Yang mereka masuk, mereka tidak mau. 10 bilang tak boleh, walaupun cantik, tapi tak mau. Takut. Yosua sama Caleb yang mau. Tapi akhirnya, sebab ketidakpercayaan mereka, mereka terpaksa berada di padang gurun selama 40 tahun. Jadi daerah baru yang diberikan kepada dia, ada satu yang baru. Yang baru. Seperti Anda masuk ke tempat yang baru, apakah perasaan kamu? Takut? Seronok? Kalau dipindahkan ke satu kawasan baru, mungkin di antara kita ada yang banyak jemaat datang dari Indonesia. Waktu kau sampai ke sini, tak tahu di mana kau landing lah. Tawau kah? Ya, biasanya Tawau kan? Kau landing di Tawau, lepas tu naik bas sampai di KK. Mungkin begitulah. Apakah perasaan kamu? Kali pertama saya ke Indonesia, bukan seronok tu. Semua langsung dia tahu tu. Apa itu? Macam mana tu Indonesia? Di Tarakan. Waktu itu Tarakan bukan ada banyak kemajuan. Tempatnya masih orang bilang masih kampung-kampung begitulah. Hanya kepulauan ini sekarang kau pergi sana, ada mall sudah, ada cantik sudah, ada lapangan terbang yang lebih besar daripada Tawau. Dulu tidak. Jadi setiap kali kita ke kawasan, ke daerah yang baru, pasti kita takut. Kita sebab banyak faktor-faktor ketidakpastian. Tidak seperti sini, kita bilang, okey, ayo kita ke Papar. Okey lah, saya tahu apa yang ada di Papar. Apa yang di Tuaran. Kota Perut. Saya tahu tu, saya tidak takut tu. Tapi kalau ke kawasan yang baru, tak tahu macam mana tu. Okay? Jadi, ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, seperti di ayat yang ke-2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap sekarang. Seberanglah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Siapa yang bagi? Tuhan. Jadi Tuhan sudah kasih jaminan tu. Kalau Tuhan yang bagi, pastinya Tuhan akan jaga. Kalau kawasan yang kita sendiri diterokai, pasti kadang-kadang banyak kegagalan. Sebab kita yang mau. Tapi apa yang Tuhan yang bagi, pastinya walaupun ada Jericho, tapi Tuhan akan jaga. Tuhan akan pastikan kita menaruki, kita masuk dan tinggal di daerah itu. Kalau Tuhan yang bagilah. Bukan saja begitu di ayat keempat. Dan padang gurun itu kawasannya lah. Dan gurun Lebanon yang sebelah mana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, semua tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tuhan telah tentukan, itu yang kamu akan ambil. Bukannya Tuhan bilang, masuk saja, kau masuk saja, nanti kau tahulah. Tidak. Tuhan kali ini bukan seperti di Abraham. Waktu di Abraham, Tuhan bilang, kau ikut saja. Kau akan ke tempat yang kau tidak tahu tu. Abraham dengan iman dia pergi. Kali ini Tuhan tentukan kepada mereka, itulah tempatmu. Dan itulah di ayat ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin. Bukan saja boleh masuk di mana mereka injak kaki mereka, itulah tempat mereka. Dan Tuhan telah janjikan, inilah tempatmu.
Dan waktu mereka masuk, di mana Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu. Seperti dia menyertai Musa. Inilah ayat yang saya mau anda katakan kepada diri kamu. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi sekarang? Mungkin kau bilang, apakah tahun ini akan tahun yang lebih baik? Ini baru hari kedua, banyak sudah beban sudah. Baru hari kedua dalam tahun 2022. Kau bilang, banyak masalah sudah. Tahun lalu yang belum selesai itu sudah dibawa ke tahun ini. Orang bilang selamat tahun baru, mana ada selamat tu? Tahun baru lah, tapi dah ada selamat tu. Kamu tidak rasakan selamat tu. Tapi di sini, saya mau anda katakan kepada dirimu, bahwa kamu tahu Tuhan memberikan kamu daerah yang baru. Memberikan tahun yang baru. Memberikan kamu melayanan yang baru. Amin. Inilah, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau anda tukar ini. Kau katakan, Allah tidak akan membiarkan saya dan tidak akan meninggalkan saya. Amin. Okay? Saya mau anda katakan kepada jiwamu, kepada rohmu. Boleh tu. Okay? Tiap-tiap hari kalau kamu masih merasakan bahwa kamu bersendirian, Allah mengatakan kepada kamu, Allah tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Tapi sekarang waktu saya hitung sampai 3, saya mau kamu katakan, Allah tidak akan membiarkan saya dan tidak akan meninggalkan saya. Amin? Boleh? 1, 2, 3. Ada yang tidak begitu pasti ya. Apa yang kamu tidak pasti? Allahkah saya tidak pasti itu? Ataupun tidak meninggalkan kamu itu? Dengan kepastian sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Waktu kamu ada apa-apa kesulitan, kamu tidak dapat menyelesaikan, kau tahu tu, kamu harus mengisytiharkan ini sekali lagi kepada dirimu, jiwa-jiwamu. Allah tidak akan membiarkan saya, tidak akan meninggalkan saya. Walaupun kau masuk ke daerah yang baru, walaupun kau cuba mengambil satu tugas yang baru untuk melayani dia, jangan takut. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Amin. Percayalah. Dan di sini waktu kita ambil ke kawasan yang baru itu ataupun daerah yang baru itu, apa yang dijanjikan Tuhan? Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita Bapa pekat 90%, 99% Bapa pekat di sana. Segala 100% itu semua yang ada di dalam Kristus, kita dapat menerima berkat rohani itu. Sebab Yesus kita terima daripada Tuhan. Amin. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, kalau kita di dalam Kristus, tak mungkin kita rasa orang bilang kalau orang Cina ngam-ngam. Saya rasa Bian pun ada juga kan, ngam-ngam. Kamu paham kan ngam-ngam? Apa maksud ngam-ngam tu? Ngam-ngam lah. Tak mati dan hidup. Ngam-ngam lah. Tidak cukup untuk kita memberkati orang lain. Sebab kita pun sendiri ngam-ngam. Tuhan tidak akan jadikan kita Kristian yang ngam-ngam tu. Tuhan akan jadikan kita orang yang berkelimpahan. Barulah kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Kalau kita sendiri pun ngam-ngam juga, macam mana kita mau memberkati orang lain? Kita sendiri pun tidak cukup. Mungkin kita mau minta bantuan sudah. Tapi siapa yang di dalam Kristus, dia akan mengalami segala berkat ini. Amin. Ya. Jadi hiduplah seorang Kristen yang di dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan tu, bukan yang ngam-ngam tu. Sebab itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Pastikan anda berada di dalam Kristus. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kalau Tuhan berada dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Jadi walaupun kau bilang, ya kerana kau tidak paham tu, saya mau tapi kadang susah. Tekanan dari ibu bapa, tekanan dari suami istri, mungkin mereka tidak percaya Yesus. Saya mau masuk kawasan yang baru, aku mau mengalami Tuhan. Tapi tiap-tiap kali waktu saya baca Alkitab, mungkin suamiku marah saya.
suruh saya buat kerja rumah. Waktu saya mau berdoa, bapakku suruh saya, apa yang kau doa? Aku yang kasih kamu, tak payah kau doa. Waktu saya mau melayani, mama bilang, bagus kau belajar, kau melayani itu boleh dapat A kah? Dalam tekanan begitu, kamu harus tahu, jangan takut. Tuhan beserta kamu. Tak ada seorang pun yang berdiri sebab Tuhan. Maksudnya kau bertahan sebab Tuhan. Tuhan akan membiarkan kamu dianiaya. Tidak. Tuhan pasti berada di sana untuk tolong kamu. Dulu waktu saya masih ingat di sekolah ada orientasi. Tingkatan 4 kan, masuk sekolah ada orientasi tu. Saya tidak tahu sekolah di sini adakah tidak. Sekolah di Tawau ada tu. Sekolah saya tu masuk orientasi. Orientasi itu kita dimain, dibuli lah untuk menguji kematangan kita. Adakah kita boleh bertahan di tingkatan 4 dan tingkatan 5? Kami disuruh tengah hari begitu lari di padang, lari di kawasan sekolah, ambil kertas tu, aku dikejar nyamuk. Kau larilah, kau teriak, tolong, aku dikejar nyamuk. Dia buat kita ni macam orang-orang yang bodoh, orang kilau itulah. Tapi harus kau bertahan. So, orientasi kau tidak tahan, jangan harap tingkatan 4, tingkatan 5 tu. Apalagi nanti kau masuk tingkatan 6. Jadi, bertahanlah kita. Ada satu kali disuruh duduk. Dia disuruh duduk. Sebab dia bilang, oi, waktu sembahyang sudah sampai. Jadi kau boleh duduk tu. Kami tak berapa ramai orang Kristen. Saya salah satu orangnya. Tanpa dirancang, kita tidak duduk. Kami tidak duduk. Berdiri saja. Duduklah untuk rehat. Kau tidak sembahyang, kau rehat saja. Aku tak mau. Masih saya kau tidak duduk, nanti aku lapor sama pengetua. Kau mungkin tak boleh masuk tu. Sudahlah. Biar aku tidak boleh masuk, tapi aku tidak akan duduk. Sampai yang akhir tu, mereka yang datang, tolonglah kau duduk nanti. Nanti kau sakit tu susah kita. Tidak. Tetap kita tidak duduk. Sebab sikap kita itu berdiri teguh di dalam Tuhan. Akhirnya kita dipilih menjadi pengawas. So, orang yang begitu, dia tidak akan berbalik kepada, maksudnya dia tidak akan membelakangi Tuhan. Dia tetap berada di dalam Tuhan. Kawan-kawan Daniel, waktu di Anaya, dia katakan kepada raja, walaupun Tuhan yang saya sembah itu tidak tolong saya tidak akan menyembah Tuhanmu. Kalau Tuhan pagi kita masuk untuk pelayanan, jangan takut. Apa saja tekanan yang kamu terima, berdiri teguh di dalam Tuhan. Itulah seterusnya, tolongan Tuhan kepada Yosua adalah, tolong yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua adalah ini. 3 kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini perkataan bukannya bermaksud Yosua itu takut. Yosua takut berperang, tidak. Bukannya bermaksud Yosua itu terpaksa waktu sebelum dia kuatkan teguhkan hatiku, kuatkan dan teguhkan hatiku, supaya dia tidak takut. Tidak, dia memang tidak takut. Kau baca di Yosua, tidak pernah kau lihat Yosua itu keliling Yeriko saja, kau tidak buat apa-apa 13 kali, 6 hari yang pertama itu 1 hari 1 kali, hari yang ke-7 7 kali, nanti teriak, bolehkah? Tak pernah. Hanya waktu Tuhan katakan kepada dia, dia lakukan saja. Jadi ini adalah supaya meneguhkan dia. Kamu boleh ikut caranya Tuhan dan kamu akan pasti percaya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Inilah cara yang Tuhan kepagi dia. Kau masuk ke daerah baru, mungkin kau hadapi cabaran yang besar, yang ketat. Tapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Waktu St. Patrick di Tawau terlibat dalam pelayanan kelompok sel 1993. Ramai orang mengkritik, ramai orang tidak percaya. Jemaat sendiri pun tinggalkan gereja. Pemimpin pun tinggalkan gereja.
Mereka tidak dapat menerima cara-caranya kelompok sel waktu itu. Tapi kamilah kumpulan yang bertahan dan tahu itu yang Tuhan bagi kepada kami. Jadi waktunya kami mulakan kelompok sel. Memang tidak percaya langsung begitu. Mulakan ni bulan depan lihat, wah ada pertumbuhan. Tidak. Lepas 3 tahun tu. Ya, lepas pertumbuhan terjadi, ada berhasil, baru orang yang tinggalkan gereja itu kembali ke gereja. Hari ini kita lihat, ramai yang gereja telah mengundang semetrik untuk pergi mengajar. Saya pun pernah diundang ke Brunei untuk mengajar kelompok sel. Tapi kamu harus tahu, sebelum itu, kami menghadapi banyak cabaran. Jadi ini salah satu lagu yang sentiasa kami nyanyi. Dari padri kami itu, waktu itu. English, be bold, be strong. Susah mau terjemah, BM. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Tiap minggu kalau ada kesempatan, dia khotbah pun kadang-kadang dia khotbah, be bold, be strong. Kita terpaksa kuatkan dan teguhkan hati kami. Bukannya kami takut, hanya kita harus mengingatkan di dalam Tuhan kita ada dorongan yang begitu. Dan dia memastikan bahwa kita tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tapi teruskan dalam pelayanan kelompok sel itu. Dan inilah yang diberikan oleh Tuhan. Pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin. Maksudnya dia adalah untuk memimpin. Tuhan mau dia memimpin. 40 tahun yang lalu dia bilang, orang tak percaya. Hampir dia, sikit lagi dia mau dilempar batu dan mati. Dia mau hukum dia. Tapi kali ini adalah generasi yang baru. Waktu dia katakan, kita lihat seterusnya. Mereka kata, apa yang kau suruh, kita ikut. Di mana kau pergi, kita pergi. Tapi Tuhan mau dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk memimpin orang-orang. Kau tahu orang Israel bukan senang dipimpin tu. Hari ini kau lihat ada hukuman, besok dia cabar lagi. Masih ingat Korah? Waktu Korah dihukum sebab dia mencabar Musa, ditelan. Bumi buka telan. Keesokannya pergi mencabar lagi. Miriam yang mencabar. Lepas tu mencabar lagi. Baru selesai kemarin. Kau cuba cabar Musa sama Harun, dihukum oleh Tuhan. Keesokannya masih. Inilah orang Israel. Tapi Tuhan mau dia kuatkan dan teguhkan hatimu. Kau memimpin saja, Tuhan akan tolong dia. Amin. Tetapi Ulangan pasal 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukannya turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimbang ke kanan ataupun ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ikut kata Tuhan, tidak ikut Tuhan yang lain. Tidak menyimbang ke kiri, tidak menyimbang ke kanan. Kau ikut saja Tuhan. Inilah Tuhan akan menjadikan kita kepala, bukannya ekor. Apa yang kau lakukan sekarang? Jangan selesai ataupun settle. Jangan kita puas. Kita berada di bawah. Kita berada di ekor. Jangan bilang, oh puji Tuhan saya masih di ekor. Daripada tidak ada. Jangan. Sentiasa harapkan apa? Kepala dan juga yang dinaik. Pernah saya melayani muda-mudi di sekolah. Waktu menjangkau mereka tak mau ku terima Yesus. Kenapa? Sebab yang ini saya bukan Kristen, tapi saya nombor 1. Yang Kristen tu di bawah. Kenapa aku mau jadi Kristen? Dia bilang. Kita sentiasa saya mencabar tu muda-mudi. Kamu di sekolah harus menjadi kepala. Harus dinaik, bukan yang diturun. Kalau kita berada di luar, apa yang kita cakap, siapa yang mau dengar? Tapi waktu kita berada di atas, waktu kita di dalam, kita dapat membawa perubahan transformasi kepada masyarakat ini. Amin.
Jadi waktu anda berada di luar, walaupun bisnes kau kerja kau jadi cikgu kau jadi belajar apa yang kau buat, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Sebab itu yang Tuhan mau kita jadi, untuk memimpin. Bukannya sentiasa kita berada di belakang. Kalau kita berada di belakang susah. Apa yang orang mau lihat adalah kita dapat memimpin mereka di gereja. Memimpin mereka ke tanah perjanjian. Memimpin mereka ke pekat ini. Mereka tahu, wah saya ikut. Sebab inilah pemimpin yang akan bawa saya ke tempat yang penuh dengan pekat rohani. Okay? Kalau kita sentiasa berada di ekor, dibawa, diturun tu, susah. Orang tidak akan percaya apa yang kita ada. Amin. Ya. Kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu adalah berasal dari mentaati firman Tuhan. Dari mana mentaati firman Tuhan? Kalau kita lihat kembali di Yosua pasal 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Siapa mau jalanmu berhasil dan beruntung? Sama juga. Dari Cina, English, BM sama juga. Agak lambat sikit. Ada yang bilang, apa? Oh okey, akan angkat tangan. Ada yang setengah. Siapa mau jalanmu, hidupmu berhasil dan beruntung? Ya, cepat sekali. Sebab Tuhan yang kasih itu. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, siapkan dirimu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu, meditate adalah seperti orang bilang murmur begitu. Kalau dia nampaklah macam ata. Dia juga seperti lembu. Waktu dia makan, kau lihat kalau ada sapi kan lembu di rumahmu, dia sentiasa makan kan? Dia simpan tu rumput. Adapun apa saja di sini tu, waktu dia lapar dia kasih keluar, dia makan. Itulah setiap siang dan malam dia dapat memakan. Kita harus buat begitu secara rohani. Siang dan malam kita merenungkan firman Tuhan. Jangan biarkan hukum Taurat ini, firman Tuhan ini keluar ataupun tinggalkan daripada mulutmu. Sentiasa. Okay? Tahun lalu saya pecah rekod habis 4 kali membaca Alkitab. Saya melihat perbezaannya tu. Saya juga dapat melihat anakku. Sebab saya pastikan mereka tu membaca Alkitab. Tiap-tiap malam tu, baca Alkitab. Biar apa ke belum. Tinggalkan semua, baca Alkitab dulu. Kadang setengah jam, kadang 1 jam. Kita baca sama-sama. Anakku berumur 10 tahun, yang paling bungsu itu. Habis membaca Alkitab dalam 1 tahun. Kali pertama saya habis baca Alkitab, mungkin waktu saya masih remaja ke, masih 16 ke 17 tahun tu. Dia 10 tahun sudah habis. Tahun ni sambung lagi. Saya pun mencabar dia 2 kali lah. Tapi saya mau memastikan dia dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan tidak akan biarkan firman Tuhan tinggalkan mulutnya. Amin. Kalau kau mau suamimu, istrimu, anakmu menjadi baik, inilah caranya. Sebab apa yang dia buat, pasti akhirnya berjalannya dia akan berhasil dan beruntung. Ini berhasil beruntung bukannya banyak uang, banyak rezeki, bukan. Adalah dia akan menjalani satu kehidupan dengan caranya Tuhan. Dia ada kebijaksanaan daripada Tuhan, sebab firman Tuhan akan menunjukkan apa yang harus dia pilih. Kiri ke kanan, A ke B, hitam ke putih. Dia tahu tu. Sebab itu yang Tuhan mau. Waktu dia buat pilihan begitu, hidupnya akan berhasil dan beruntung. Amin. Yang terakhir, Tuhan mau dia kuatkan dan teguhkan hati dia.
Oh, tidak. Kita baca Mazmur. Mesti mau baca Mazmur 119 tu. Kita kembalikan saja. Ya. Ini salah satu petikan yang saya ambil. Banyak lagi di Alkitab. Tapi inilah, kalau kita buat ini, mulailah kamu akan mencintai firman Tuhan. Ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan itu, aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Aku tidak akan menyimbang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu pagi langit-langitku. Lebih daripada madu dari mulutku. Aku peroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku membenci segala jalan dusta. Orang yang buat begitu, lihat, dia bukan saja hidupnya berubah, dia dapat pengertian. Ini benar nih. Dulu waktu melayani di muda-mudi juga, ada pemimpinnya. Sebab sentiasa saya mencabar baca Alkitab, buat renungan. Dan berdoa tiap-tiap hari. Kau buat 3 perkara ini, okey sudah. Confirm kau punya hidupmu akan mantap. Tapi dia bilang, susah. Sebab pagi, buat sekolah jam 5:30 datang sudah. Mana ada waktu? Habis sekolah, tuition lagi. Malam tu, kadang-kadang tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Kalau malam dia baca Alkitab, dia baca tu mungkin sampai besok tu. Langsung tidur sampai besok. Amin pun pagi, baru amin tu. Jadi dia bilang, saya mau pagi. Saya mencabar dia. Kalau kau tahu ini penting, bangun awal sikit. Dia ambil cabaran, dia bangun jam 5. Dia baca Alkitab dulu. Buat renungan dia. Doa dulu sebelum pas sekolah datang. Hidupnya berubah. Dia bukan orang yang dapat A punya. Yang banyak A punya. Tapi akhir tu SPM, dia bukan sejak dalam pelayanan dia berhasil. Dalam pasukan pujian dia berhasil. Apa dia buat di gereja? Orang tahu, memuji dia. Dan akhirnya lepas SPM, dia dapat banyak A. Ibu bapaknya pun heran. Sampai ibu bapaknya pun datang ke gereja. Dulu ibu bapak kau hantar dia ke gereja. Kenapa pergi gereja? Tuition, baca kitabmu, baca bukumu. Tapi sekarang dia, bagus ini lebih baik daripada tuition. Bagus kau pergi gereja, dia bilang. Dia ubah keluarganya sampai hari ini masih berhasil. Dan semuanya terima Yesus. Amin. Banyak lagi kesaksiannya. Percayalah, kamu renungkan firman Tuhan, pasti akan mengubah hidupmu. Tapi harus merenungkan siang malam. Bukannya 1 tahun 1 kali. Setiap hari itu. Amin. Terakhir, kuatkanlah teguh dan teguhkanlah. Diyakinkan dengan penyertaan Tuhan. Tuhan katakan sekali lagi kepada dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia akan menyertai dia. Dia katakan di ayat 9 itu tadi, jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Seperti Matius pasal 28. Amanat agung. Sebelum Yesus diangkat kembali ke surga, dia katakan kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, sama-sama kita katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu kalau kita mau jadikan bangsa ini murid dia, membaptiskan orang, mengajar, Tuhan ada kuasanya. Segala kuasa telah diberikan oleh Yesus. Kita buat saja. Dia hantar kita, dia akan tolong kita. Dia akan mengkaruniakan apa yang kita perlu. Dan kalau kita buat, Tuhan akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Penyertaan itu sangat penting, saudara-saudari. Hanya seorang itu buat, dia boleh merasakan Tuhan menyertai dia. Seorang yang tidak buat apa-apa, seperti di sungai, cuba kau berhenti, pasti kamu akan dihanyut. Bukan? Okay? Kau terpaksa buat sesuatu. Kalau tidak, kamu akan dihanyut dan kamu tidak akan dapat maju.
Pelayanan sebagai seorang Kristen sama juga. Waktu kita buat melayani Tuhan dan tidak berhenti, Tuhan pasti membiarkan kita merasakan penyertaan Dia. Kalau kita berhenti dan tidak buat apa-apa, kita lama-lama akan menjadi kosong dan menjadi bosan. Sebab tidak perlu bagi seorang yang tidak buat apa untuk merasakan penyertaan Tuhan. Sentiasa Tuhan menyertai sebab orang itu bergerak. Bukan? Kemana saja kau pergi, saya akan menyertai kamu. Apa kau buat, aku akan menyertai kamu. Sentiasa dia bergerak tu, bukannya di sana. Okey, kau duduk saja, aku akan menyertai kamu. Kau syok sendiri saja. Nah, ada tu. Sentiasa bergerak. Amin. Okay. Tahun ini, tahun melayani, saya mendorong kita semua. Mari kita melayani Tuhan. Di apa saja karunia ataupun talenta yang Tuhan bagikan kepada kamu. Jangan takut. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Kamu boleh masuk ke dari yang baru dengan berbalik kepada Tuhan. Kau bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan membuat hidupmu berhasil dan beruntung. Amin. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Daripada apa yang Engkau telah mendorong Joshua waktu dia masuk ke tanah perjanjian. Tuhan, kami maukan yang sama. Sebab inilah waktunya kami mau ambil keputusan untuk melayani Engkau dalam daerah yang baru, dalam kawasan pelayanan yang baru. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, supaya kami sentiasa tahu di dalam Kristus pastinya berhasil. Ajarlah kami Tuhan merenungkan firman-Mu sentiasa siang dan malam, supaya sentiasa kita tahu adanya pimpinan daripada-Mu. Dari firman-Mu itu akan membuat kami ada bijaksana untuk memilih apa yang berkenan kepada-Mu. Kami serahkan semua ini Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk membaca pengakuan iman nesin. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinabuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Kita sekali lagi menyambut dan juga ucapkan selamat datang kepada semua, terutamanya ini minggu yang pertama dalam tahun yang baru 2022. Okay? Jadi saya mendorong kita semua akan teruskan beribadah. Waktunya kita diberi peluang untuk datang ke sini secara fisikal dan menyembah, memuji dan melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Nah, di sini ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ada satu perjumpaan kepada setiap pasukan pelayanan hari Minggu. Itunya akan berlangsung pada tanggal 16 Januari, Ahad, maksudnya 2 minggu dari sekarang. Jadi lepas kebaktian, saya mendorong kita semua untuk singgah bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu. Okay?
Taklimat akan diberikan untuk meneguhkan ataupun menguatkan pelayanan kami, khususnya dalam normal yang baru ini. Selama ini kita tidak pernah macam secara resmi untuk membentangkan dan juga berkata dengan seluruh, maksudnya terlibatnya semua anggota-anggota pelayanan pada hari Minggu itu, tim pasukan pelayanan pada hari Minggu. Jadi sangat penting adalah pada hari itu kita berjumpa di sini lepas kebaktian, sehingga di sini jam 2:30, mungkin ambil 1 jam sahaja. Ya. Nah, bagi anda yang mungkin kami, kerana aku mau terlibat dalam pelayanan, itulah harinya kamu boleh juga ikut dalam taklimat ini. Adalah pasukan pujian, pemimpin awam, penyambut tetamu, pembaca Alkitab, adapun yang menjaga PA, menjadi projectionist, menjadi cameraman, camerawoman, dan sebagainya. Kalau kamu mau terlibat dalam pelayanan pada hari Minggu, sila datang pada tanggal 16 Januari jam 2:30 petang di sini. Amin. Ya. Nah, seterusnya adalah untuk penetapan. Tahun lalu kita tidak ada sebab banyak kali kita mau MCO. Jadi kita mentundakan sampai tahun ini tanggal 13 Mac. Okay. Bagi anda yang berumur 13 tahun dan ke atas, yang sudah dibaptis, kamu siap untuk diteguhkan ataupun ditetapkan, maksudnya lepas penetapan kamu boleh menerima jamuan kudus sudah. Kalau kamu sudah siap, sila ambil borang untuk isi. Mungkin ibu bapa yang tolong, ataupun dari pelayanan muda-mudi, kamu boleh melihat siapakah muda-mudi yang belum ditetapkan. Nah, bagi anda yang mungkin pindah dari gereja yang lain, maksudnya bukan gereja Anglican, tapi selama ini kamu telah masuk ke sini untuk mengikuti gereja Anglican, kamu rasa kamu akan tetap berada di sini, yang di mana kamu telah berada di gereja lebih daripada 6 bulan. Okay? Saya mendorong anda juga ikut dalam penetapan ini. Sebab penetapan kamu adalah untuk memberikan kamu peluang menjadi ahli pemilih. Ataupun anggota senalai pemilih dalam AGM, Mesyuarat Agung di gereja. Itu syaratnya. Kamu harus ditetapkan. Itu pilihan kamu. Kamu maukah tidak, tapi saya mendorong kamu untuk ditetapkan pada kali ini. Okay? Jadi kau isi borang saja, kau hantarkan borang itu, pihak gereja dan office kita akan melihat dan akan menghubungi kamu. Adakah kamu memang sudah siap untuk ditetapkan, kita akan menjangkau kamu. Amin. Jadi ambil borang, isi, hantar balik sebelum tanggal 6 Februari. Okay? Nah, untuk office pejabat gereja kita akan tutup pada esok dan juga lusa. Memang hari Selasa adalah cuti yang biasa, cuti untuk gereja, office gereja, pejabat gereja, tapi besok saya bagi mereka satu cuti yang khas, saya tambahan untuk mereka setelah begitu sibuknya pejabat gereja melakukan banyak pelayanan selama ini sejak Christmas. Jadi besok dan lusa, walaupun kami tidak berada di pejabat, tapi kalau ada kecemasan sila hubungi mengikut nombor-nombor telefon yang telah terpapar dalam buletin anda. Yang terakhir mungkin bukannya melibatkan semua, adalah perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan Tahun Baru Cina adalah tanggal 23, walaupun Tahun Baru Cina adalah tanggal 1 Februari. Tapi kita merayakan di gereja ini adalah lebih awal sikit. Tapi bagi anda yang mau datang, kamu harus isi borang. Semuanya akan dilakukan dalam bahasa Cina. Mana tahu, kamu ada suami yang mungkin adapun isteri, kalau kamu mau ikut perayaan Tahun Baru Cina, sila ambil borang tu dan isi. Kita mau pastikan tempat yang cukup untuk perayaan itu. Amin. Jadi sila perhatikan pengumuman yang lain. Kamu boleh lihat di buletin dan terus berdoa. Dan apa saja yang kita boleh terlibatkanlah diri dalam pelayanan di gereja. Amin. Kita akan terus berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami agar senantiasa kuat dan meneguhkan hati kami untuk terus melayani dan memiliki janji-janji Tuhan di dalam hati kami. Saat ini kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sentiasa menjawab doa-doa kami.
Kami bersyukur juga untuk belas kasihan Tuhan ketika kami mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan untuk tahun lalu dan tahun ini. Biarlah setiap kami mengalami pemulihan dan ada komitmen untuk terus melayani. Kami mau berdoa juga untuk gereja agar tahun baru ini akan menjadi tahun penuaian jiwa yang melimpah ruah ketika kami melayani Tuhan bersama-sama dengan pelbagai talenta serta bakat yang ada pada diri kami sendiri. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Archbishop Milta Tais dan jawatan kuasa tetap. Kami berdoa untuk kesehatan yang baik dan kebijaksanaan ketika mereka terus membawa Yesus ke tahap yang lebih tinggi pada tahun 2022. Kami mau berdoa untuk negeri Sabah, kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Sabah untuk bangkit, mengharapkan dan bersedia untuk kebangkitan rohani yang akan datang dan penuaian jiwa yang besar pada tahun baru ini. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara, kami berdoa untuk usaha padu, bersepadu, kebijaksanaan, dan belas kasihan kepada para pemimpin negara kami semasa mereka membawa kami ke tahun baru, agar Tuhan memelihara dan melindungi semua rakyat Malaysia daripada segala masalah negara, serangan pandemik, juga bencana. Biarlah Tuhan terus memimpin setiap kami. Tuhan, ini doa-doa kami yang kami serahkan. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu.
Hosana bagi yang maha tinggi. Sebelum jemput Anda duduk, mari kita siapkan hati untuk zaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan minum, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh kerana kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saya mentolong anda bagi caranya kita menerima jamuan kudus adalah mengikut peraturan dan juga giliran anda. Kamu tidak perlu berbaris di tengah-tengah, waktunya sampai barisan kamu berdiri dan keluar. Dan waktu kamu sampai maju ke depan, sini ada dua petak untuk sebelah kiri dan kanan. Petak yang berwarna kuning itu, ya. Kamu berdiri di petak itu saja, tak payah berlutut dan sebagainya. Hanya berdiri di atas petak itu, kami akan melayani engkau dengan jamuan kudus ini. Amin.
Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjumpa anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sendosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bawa kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan daripada-Mu. Sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus dengan
sudah selesai. Tuhan memberkati, jumpa minggu depan. Dan jangan lupa laluan keluar yang disediakan.